Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang saya hormati. Pada pagi menjelang siang ini, saya ingin menyampaikan materi kuliah kita yang ketiga, yaitu tentang variable costing atau penentuan harga pokok berdasarkan biaya variabel. Penentuan harga pokok produksi atau disingkat HPP itu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode full costing, yang kedua adalah metode variable costing. Metode full costing membebankan seluruh biaya, baik biaya tetap maupun variabel, ke dalam biaya produksi barang dan atau jasa. Ya. Sedangkan metode variable costing membebankan biaya produksi hanya pada biaya yang bersifat variabel saja. Yaitu bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya produk yang lebih erat dengan periode akuntansi. Perbedaan antara metode variable costing dengan metode full costing adalah terletak kepada pembebanan biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Pada metode full costing, biaya tetap belum diakui sebagai biaya sampai saat produksi atau jasa terjual, karena biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan barang, produk, atau jasa yang belum terjual. Sedangkan pada metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya biaya itu, yaitu ketika biaya itu keluar, ya, atau digunakan untuk menghasilkan jasa. Di mana pada metode variable costing memberlakukan biaya overhead pabrik sebagai biaya produk, sehingga langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya, yaitu ketika proses produksi sedang berlangsung. Pengertian biaya produk pada metode full costing adalah semua biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi, sedangkan pada metode variable costing, biaya produk adalah biaya yang bersifat tetap. Penyajian laporan rugi laba, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya adalah pada metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan fungsi umum. Sedangkan pada metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap volume kegiatan perusahaan. Pada perhitungan laba rugi, metode full costing digunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi,
yaitu kelebihan hasil penjualan dengan biaya-biaya variabel. Ya. Cara perhitungannya adalah seperti tampak dalam layar PowerPoint. Ya. Demikian juga untuk metode variable costingnya seperti kita lihat dalam PowerPoint. Keunggulan metode variable costing jika dibandingkan dengan metode full costing adalah terletak pada alat perencanaan operasional, penetapan harga jual, dan alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Perencanaan operasional tersedia data tentang biaya variabel dan margin kontribusi yang mungkin manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat mengenai persoalan biaya yang dihadapkan setiap hari sehingga lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Penetapan harga jual, dari segi penetapan harga jual, konsep margin kontribusi memudahkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang dapat menutupi biaya-biaya variabel seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya pajak, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai alat pengambilan keputusan manajemen, metode variable costing memudahkan dalam menentukan perkiraan biaya dan margin kontribusi, yaitu dapat digunakan untuk analisis volume, biaya, dan profit, sekaligus digunakan untuk menentukan break even point-nya atau titik pulang pokok. Nah, di sini dalam penentuan titik pulang pokok atau disebut titik impas, yaitu kita bisa mengetahui kuantitas barang jasa yang dihasilkan untuk menutupi baik variabel maupun biaya tetap. Sehingga dengan cara menggunakan analisis titik pulang pokok tersebut, maka biaya variable costing atau metode variable costing dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat pengendalian. Di antaranya adalah bagaimana kita menyusun laporan-laporan sedemikian rupa sehingga secara langsung berkaitan dengan sasaran laba atau anggaran dalam periode yang bersangkutan. Penyimpangan dari standar yang lebih mudah diketahui dan lebih cepat diperbaiki. Walaupun demikian, metode variable costing memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam misalkan mana biaya tetap, mana biaya variabel, terutama adalah untuk overhead pabrik atau biaya overhead pabriknya. Dan kelemahan yang kedua adalah tidak bisa digunakan sebagai laporan eksternal, yaitu laporan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia. Karena dalam prinsip akuntansi Indonesia digunakan konsep full costing. Dan materi kuliah kita pada siang hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon membaca literatur yang banyak agar kalian memiliki pengetahuan yang cukup. Belajar tidak saja dari ceramah dosen atau dari presentasi dosen, tetapi manfaatkanlah berbagai sumber pembelajaran yang ada di perpustakaan atau di buku-buku referensi, termasuk di perpustakaan Maya, dan juga dari hasil-hasil kajian yang terbaru yang dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan kalian. Belajar adalah merupakan tugas kalian, oleh karena itu belajar terus ya sampai kalian memperoleh pengetahuan yang cukup untuk dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.